Halo semuanya, perkenalkan, saya Natasha Olivia Savitri dan partner saya Farhan Marcelino. Sekarang, saya akan mempresentasikan dari project UAS dari mata kuliah Introduction to AI yang berjudul Survei Perilaku Konsumen, Analisis Pola Pemilihan Rekomendasi Produk pada Online Shop. Next. Oke, yang pertama itu kita ada latar belakang. Pada latar belakang ini, saya akan menjelaskan tentang judul yang kita pilih. Dengan munculnya toko online, sistem kecenderungan buatan telah memungkinkan pelanggan untuk menerima berbagai rekomendasi produk dari AI. Namun, tidak semua rekomendasi dapat memengaruhi keputusan pembelian pelanggan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, ulasan, tampilan produk, dan perilaku konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pemilihan rekomendasi produk melalui pengajaran mesin. Tujuannya itu yang pertama untuk membangun model machine learning, yang kedua mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pembelian impulsif, yang ketiga membandingkan performa dua algoritma, dan yang terakhir memberikan rekomendasi bagi perilaku e-commerce. Next. Untuk strategi pengumpulan data yang kita pakai itu data primer dari survei. Penyebaran kuesioner via Google Form kepada 103 responden untuk menangkap preferensi nyata konsumen e-commerce. Variabel yang ditangkap itu platform favorit, tingkat perhatian pada rekomendasi, fitur visual, harga, popularitas, dan rating akurasi AI. Data preprocessingnya itu yang pertama proses pembersihan data mentah survei agar 100% siap diproses oleh model machine learning. Langkahnya itu membuat kolom irrelevant atau timestamp nama, mengubah jawaban teks menjadi angka matriks, dan standarisasi skala fitur. Next. Slide selanjutnya itu ada metodologi kecerdasan buatan. Pendekatannya itu machine learning classification model AI dilatih untuk memprediksi apakah suatu profil konsumen akan melakukan impulsive buying. Yang pertama itu algoritma naive Bayes menggunakan probabilitas bersyarat, menghitung peluang independen perilaku konsumen. Yang kedua, logistic regression berbasis probabilistic boundary. Algoritma ini melakukan optimasi garis regresi terhadap fitur yang sudah diskalakan. Next. Pada slide kelima ini ada visualisasi output responden. Pada distribusi kecenderungan impulsif buying konsumen itu cenderung di tidak, dan untuk platform yang terpopuler bagi responden itu di Shopee dan yang tidak terpopuler itu ada di Lazada. Next. Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh partner saya. Ya, baik. Terima kasih. Eh Nextnya untuk hasil pelatihan dan evaluasi model, di sini ada dua model AI yang kita gunakan, yaitu naive Bayes dan logistic regression. Untuk yang naive Bayes di sini kita mendapat akurasi sebesar 42,8% yang mengasumsi independensi gagal merangkai korelasi kompleks dari motivasi psikologis konsumen dalam berbelanja. Lalu untuk akurasi logistik regression kita mendapatkan 57,1%. Menang dalam pengujian standarisasi skala membantu algoritma ini menetapkan garis linear probabilitas yang lebih seimbang. Lalu untuk next, peta pengaruhnya, bagian ini menunjukkan bahwa minat beli impulsif dipicu secara langsung oleh visual produk, pengecekan rekomendasi, popularitas toko, dan harga promo. Selain itu, visual dan rekomendasi juga turut membentuk preferensi konsumen yang divalidasi melalui rating dan ulasan, sehingga semakin memperkuat daya tarik harga promo pada keputusan pembelian akhir. Lalu kita masuk ke demo programnya. Baik, di sini untuk demo programnya, yang pertama-tama kita memasukkan import library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Gaussian NB dan Logistic Regression untuk model AI-nya. Lalu setelah itu untuk sel kedua kita melakukan eh,
membuat datasetnya. Lalu setelah kita membuat datasetnya, kita melakukan data cleaning. Di sini hasil data cleaningnya. Lalu setelah kita melakukan data cleaning, di sini merupakan visualisasi hasil responden kami. Setelah itu data di pre-processing. Setelah sudah di pre-processing, di sini di sini merupakan proses pemeliharaan AI dan trainingnya. Di sini kita menggunakan model naive Bayes dan logistic regression. Lalu di sini ada evaluasi dari algoritma naive Bayes. Ya di sini akurasi modelnya adalah 42,86%. Dan untuk logistic regression di sini akurasi modelnya 57,14%. Di sini juga ada hasil visualisasi eh, dari model AI, naive Bayes dan logistic regression menggunakan Gaussian matrix. Lalu untuk membuktikan apakah AI bekerja dengan baik, di sini kita melakukan pengetesan menggunakan input pengguna baru, profil abu-abu dengan gender laki-laki, usia 25 sampai 34 tahun, pekerjaannya karyawan, frekuensi belanjanya 3 sampai 5 kali, platform favoritnya yaitu Tokopedia, sering sering cek rekomendasinya, yaitu ada di dua. Tipe rekomendasi favorit adalah rekomendasi barang, rating akurasi dan lain sebagainya. Di sini hasil prediksi AI keputusan konsumen yaitu menurut naive Bayes classifier adalah iya, kemungkinan impulsif buying, dan menurut logistic regression model juga iya, kemungkinan impulsif buying. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada kesimpulannya. Jadi untuk impulsive buying itu nyata sistem rekomendasi AI e-commerce terbukti secara nyata memiliki andil besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian tidak terencana pengguna. Lalu untuk kedua, visual dan rating adalah kunci preferensi manusia itu kompleks. Visualisasi data membuktikan bahwa diskon harga tidak selalu menjadi pendorong utama produk estetik dan rating tinggi jauh lebih penting. Lalu untuk yang ketiga, AI harus adil dan transparan. AI yang hebat tidak hanya diukur dari tinggi akurasi program, tetapi juga dari keadilan fairness bagi penjual kecil dan keterbukaan transparansi bagi perlindungan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.